Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami tentang sejarah dan perkembangan pendidikan tinggi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hasan dengan NIM 131422038 dan saya Sri Novianti Hidia dengan NIM 131422036. Langsung saja simak video kami berikut ini. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pendidikan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dan menjadi hal mendasar dalam pembentuk kepribadian manusia. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai dasar dalam pembentukan karakter yang beretika dan sesuai dengan cita-cita bangsa. Dalam hal ini, pendidikan menjadi kebutuhan manusia untuk berproses dan menjadi sarana manusia untuk dapat berkembang dan berinteraksi dengan dunia luar. Karena itu, pendidikan adalah suatu hal penting yang dapat menjadi bekal di masa mendatang. Horner mengungkapkan bahwa pendidikan dilakukan oleh orang yang telah berkembang secara internal, dalam kurung mental, dan eksternal atau fisik, yang dijalankan secara terus-menerus dengan penyesuaian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Isan 2021. Baik, yang berikut ada sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sistem ini berasal dari bahasa Yunani atau sistema, yang berarti sehimpunan bagan atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Nah, definisi tradisionalnya menyatakan bahwa sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Nah, sistem ini juga dinyatakan sebagai kesatuan fungsional yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, setiap komponen saling berinteraksi, berhubungan dan saling ketergantungan antara komponen satu dengan komponen yang lain, sehingga dengan berfungsinya komponen yang baik dalam suatu sistem dapat mencapai tujuan suatu sistem yang ingin dicapai. Baik, yang ketiga, sistem kependidikan merupakan perangkat sarana yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dalam rangka melaksanakan proses pembudayaan masyarakat yang menumbuhkan nilai-nilai yang sama, sebangun dan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat itu sendiri. Melalui proses pendidikan diperoleh hasil pendidikan. Hasil pendidikan adalah lulusan yang sudah terdidik berdasarkan atau mengacu kepada tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Tujuan pendidikan untuk masing-masing tingkatan pendidikan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan bermuara ke tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Selanjutnya, hasil pendidikan ini dikembalikan kepada lingkungan atau suprasistem. Di dalam lingkungan, hasil pendidikan merupakan indikator efektivitas dan efisiensi proses pendidikan dalam sistem pendidikan. Dari hasil pendidikan, sistem pendidikan memperoleh umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses pendidikan. Baik, lebih lanjut yang dijelaskan oleh Suhar Saputra 2015. Di sini terdapat beberapa tantangan bagi pendidikan tinggi yang perlu dicermati dan disikapi oleh setiap perguruan tinggi dengan tepat dan cerdas sekaligus cepat, yaitu yang pertama ada tingkat persaingan yang makin tinggi, yang kedua eskalasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga makin menguat kehidupan masyarakat berbasis pengetahuan, keempat yaitu makin menguatnya pengawasan oleh masyarakat dan pemerintah, yang kelima meningkatkan tuntutan akan hasil pendidikan, yang keenam meningkatkan tuntutan akan kompetensi dan hasil lulusan pendidikan tinggi, dan yang terakhir meningkatkannya tuntutan akan proses penyelenggaraan proses pendidikan tinggi. Menurut Wagner 2011 menyatakan bahwa perguruan tinggi dalam menilai kompetensi mahasiswa tidak hanya sekedar menilai dari prestasi akademiknya,
tetapi harus membekali mahasiswa dengan 7 skill untuk mampu eksis menghadapi tantangan atau persaingan di era revolusi industri. Ketujuh skill yang harus dimiliki tersebut adalah: yang pertama ada critical thinking, yang kedua collaboration approach, yang ketiga ada agility, yang keempat itu ada written communication, yang kelima ada analyzing information, dan yang ketujuh imagination, yaitu selalu berupaya untuk menjadi lebih baik. Yang berikut ada sistem pendidikan tinggi di berbagai negara berkembang. Nah, sistem pendidikan ini adalah suatu kerangka atau struktur yang digunakan oleh suatu masyarakat atau negara untuk memberikan pendidikan kepada individu-individu dalam masyarakat tersebut. Nah, sistem pendidikan ini secara umum mencakup berbagai aspek yang meliputi pengaturan proses dan tujuan pendidikan. Nah, berikut ada beberapa elemen penting yang umumnya terkait dengan sistem pendidikan tersebut. Karakteristik sistem pendidikan di negara-negara berkembang dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada negara tertentu, budaya, dan tantangan sosioekonomi yang dihadapinya. Namun, ada beberapa karakteristik umum yang sering terlihat dalam sistem pendidikan di negara-negara berkembang. Yang pertama, ada keterbatasan akses. Yang kedua, ada kualitas pendidikan. Yang ketiga, ada minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya. Yang keempat, ada kurangnya pendidikan dan tenaga pendidikan terlatih. Yang kelima, ada bahasa dan budaya. Baik, yang terakhir yaitu ada karakteristik pendidikan tinggi di negara maju. Nah, pendidikan tinggi di negara maju memiliki karakteristik yang unggul dalam kualitas akademik, riset, dan keterkaitan dengan industri. Akses ke pendidikan tinggi lebih luas dengan biaya terjangkau atau bahkan gratis di beberapa negara seperti Jerman dan Finlandia. Nah, serta didukung oleh beasiswa dan pinjaman pendidikan. Kurikulum berbasis riset dan inovasi menjadi prioritas dengan tenaga pengajar berkualitas tinggi dan fasilitas modern untuk menunjang pembelajaran. Selain itu, hubungan erat antara universitas dan industri memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, didukung oleh program magang serta kerja sama penelitian. Fleksibilitas dalam sistem pendidikan memungkinkan mahasiswa memilih mata kuliah lintas disiplin dan menyesuaikan jalur studi mereka. Pendidikan tinggi di negara maju juga berorientasi internasional dengan banyak program dalam bahasa Inggris dan pertukaran pelajar serta memanfaatkan teknologi